Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Alek menghentikan motor di sebuah kafe. Tampak banyak muda-mudi berpasangan di kafe tersebut. Alek membawaku ke sebuah meja di pojok ruangan. Kemudian dia memesan beberapa minuman dan camilan. Setelah minuman dan camilan datang, dia baru fokus melihatku. "Kansa? Ya? Kamu membenciku?" Tanyanya dengan lirih. Aku menatap Alek dalam-dalam, menimbang-nimbang jawabanku. Aku benci Alek yang sekarang. Aku masih Alek yang sama. Sudah tidak sama. Alek yang dulu tidak seperti ini. Memang Alek yang dulu seperti apa? Tidak seperti ini. Yang genit sama cewek. Penampilan urakan. Merokok. Alek mendesah panjang. Tampak raut kesedihan di wajahnya. Sebenarnya ada apa? Apa ini ada hubungannya dengan Mbak Diana? Mendengar nama Diana tersebut membuat kening Alek berkerut. Benar tebakanku. Perubahannya Alek karena Diana. Alek memegang kepala dengan kedua tangannya. Dia tampak sangat frustasi. Kemudian dengan berat hati ia menatapku. "Kamu tahu kan, aku sayang sama Diana?" Dek. Hatiku mencelos. Meskipun aku tahu Alex sayang sama Diana, tapi ketika kata-kata itu terlontar dari mulutnya secara langsung membuat hatiku sakit. Alex benar-benar hanya menganggapku sebagai teman. Aku sama sekali tidak ada di hatinya. Aku yang serakah. Padahal dulu aku sudah puas bila bisa berteman dengannya. Ternyata setelah hal itu terrealisasi, aku malah mengharapkan lebih. Aku benar-benar wanita tidak tahu diri. Ya, aku tahu. Jawabanku pelan. Putus dengannya merupakan keputusan yang berat. Aku terpaksa melakukannya. Mata Alek tampak menerawang. Dia tampak menyesal dengan keputusannya. Aku menunggu Alek bercerita. Namun, mulut pria itu seperti terkunci rapat. Tidak bisa menahan diri. Akhirnya, aku yang bertanya. "Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian putus?" Alek menatapku dengan hampa. Kemudian, dia menatap menerawang. Tampak enggan berkata-kata. "Apa benar-benar tidak bisa kembali lagi? Apa masalahnya benar-benar berat?" Tanyaku dengan nada yang sedikit mendesak. Sepertinya Alex sangat dilema. Di satu sisi, dia masih menyayangi Diana. Tapi di sisi lain, ada alasan yang membuatnya berbuat seperti itu. Apa masalah mereka? Kalau benar-benar masih sayang, mengapa harus putus? Alex masih terdiam. Tatapan matanya masih menerawang. Tampak kesedihan dan rasa frustasi di wajahnya. Melihat orang yang kusukai bersedih karena wanita lain tentu saja membuatku sakit hati. Tapi aku akan lebih bersedih melihat Alek yang seperti itu. Apa benar-benar tidak bisa kembali lagi? Aku bertanya kembali. Aku belum bisa memaafkannya. Mbak Diana berbuat salah apa? Aku tidak mau menceritakannya. Lagi-lagi Alek menutup mulutnya rapat-rapat.
Apa rasa sayangmu tidak bisa mengabaikan kesalahannya? Alex tetap terdiam. Tiba-tiba saja Alex melungkupkan kepalanya di atas meja dan menyembunyikan wajah di antara lengannya. Tidak berapa lama kemudian tubuh Alex gemetar. Terdengar isakan kecil yang membuatku tahu bahwa Alex sedang menangis. Hatiku rasanya sangat sakit. Rasa yang bersumber dari dalam dada, seolah-olah menyebar ke seluruh tubuh. Sakit ini membuat dadaku sesak. Tubuhku ikut gemetar. Sakit. Hatiku sangat sakit. Alex menangis di depanku. Alex bersedih di hadapanku. Dan semua itu karena wanita lain. Aku tidak tahu harus menghibur diriku sendiri atau Alex. Kami berdua sepertinya butuh penghiburan. Ya Tuhan, mengapa sangat sakit menyukai seseorang? Mengapa sakit ini bertambah ketika melihatnya menangis karena orang lain? Bagaimana menghilangkan rasa sakit ini? Mataku mulai berkaca-kaca. Aku menahan diri untuk tidak ikut menangis. Aku harus tegar. Aku harus mengesampingkan rasa sakitku sendiri. Aku harus fokus pada rasa sakit Alex saat ini. Aku berdiri dan duduk di samping Alex. Aku bingung bagaimana harus menghiburnya. Bagaimana caranya menghibur orang yang sedang patah hati. Hatiku sakit, Kans. Ini sangat sakit. Alex mendongak. Dia mengambil tanganku dan membawanya ke dadanya. Matanya memerah karena tangis. Ada jejak butir air mata yang membasahi pipi. Ini kali pertamaku melihat Alex menangis. Pria 99%-ku ternyata hanyalah pria muda biasa yang bisa menangis karena patah hati, yang memiliki hati yang rapuh karena tersakiti. Alex tidak selalu keren. Dia memiliki sisi lain yang tidak diketahui orang lain. Dan ia menunjukkan sisi itu pada diriku, yang dia anggap sebagai temannya. Tak terasa air mataku ikut jatuh. Mulutku keluh. Tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya ingin Alex tahu bahwa aku juga ikut merasakan kesedihannya. Aku ingin melakukan apa saja untuk menghiburnya. Namun diriku yang kaku hanya bisa ada di sampingnya, tanpa bisa mulut ini berkata-kata. Alex, aku ikut bersedih untukmu. Tuntaskan kesedihanmu sekarang juga. Jangan biarkan kesedihanmu datang berlarut-larut. Biarkan hatimu bersedih saat ini. Tapi berbahagialah untuk esok hari. Selama beberapa puluh menit ke depan, Alex tetap tidak berkata apa-apa. Dia menyeka sisa-sisa air mata dengan tangannya. Wajahnya tampak kikuk. Sepertinya dia baru sadar bahwa dia sudah menunjukkan sisi dirinya yang paling lemah terhadapku. Alex tidak berani menatap wajahku. Sudah malam, ayo kita pulang, ucapnya tanpa melihatku. Alex berdiri dan pergi ke kasir. Aku mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Dia mengambil motornya di parkiran. Setelah memastikan aku duduk dengan benar, dia menggebreng motornya. Di perjalanan pulang pun kami sama-sama terdiam. Aku menatap punggungnya. Ingin aku memeluk punggung itu. Mengatakan padanya bahwa aku ada di sini untuknya. Jadi jangan bersedih lagi. Tapi tentu saja aku tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tak terasa kami sudah tiba di depan rumahku. Alex membantuku melepas helm. Terima kasih ya, Kans.
Alek terdiam sejenak. Kemudian dia mengambil tanganku dan menggenggam sejenak. "Jangan membenciku ya," ucapannya dengan seduh. Ingin rasanya aku menghambur padanya dan memeluknya. Aku menggeleng-gelengkan kepala untuk menjawab pertanyaannya. Dia tersenyum kecil. "Makasih ya, hanya kamu satu-satunya temanku yang tulus. Jangan membenciku ya." Alek memegang kepalaku dan mengacak-ngacak rambutku. "Tetaplah menjadi temanku, Kans. Tetap seperti ini ya." Penekanannya kata teman yang diucapkannya selama beberapa kali membuatku kesulitan menelan ludah. Aku hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalaku. "Istirahatlah. Tidur nyenyak ya. Salam buat ayah." Alek menepuk-nepuk bahuku. Kemudian dia berbalik dan naik ke motornya. Aku melihat Alek sampai tubuhnya hilang ditelan kegelapan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku berkelana kemana-mana. Terbayang raut kesedihan Alek yang tak bisa sirna. Setiap kali mengingat Alek yang menangis, membuat tubuhku gemetar karena tangis. Alek begitu menyukai Diana. Dia sangat menyayangi Diana. Hanya Diana yang bisa membuatnya bahagia, sekaligus sengsara. Hanya Diana yang mampu merubah Alek yang keren menjadi pria genit, urakan, dan tak tahu aturan. Hanya Diana pula lah yang mampu membuat Alek kembali menjadi dirinya. Hanya Diana, bukan yang lainnya. Aku ingin Alek menjadi yang dulu, yang baik, keren, namun terkadang juga usil. Hanya Diana yang mampu membuat Alek menjadi seperti yang dulu. Aku tidak tahu masalah apa yang membuat mereka putus. Tapi apapun masalahnya, aku harus membuat Alek dan Diana kembali bersama. Bila Alek hanya akan bahagia bila kembali bersama Diana, maka aku akan melakukan apapun untuk membuat mereka kembali bersama. Hari itu aku memutuskan untuk menemui Diana. Bagaimanapun caranya, aku harus membuat mereka kembali bersama. Aku akan mengesampingkan rasa sakitku sendiri dan fokus pada kebahagiaan Alex. Ketika istirahat tiba, aku ke kelas Diana. Dari jendela ruang kelas aku melihat Diana sedang duduk di kursinya sembari dikerumuni oleh para fansnya. Aku memberanikan diri untuk masuk ke kelasnya dan berjalan mendekati kerumunan itu. "Mbak Diana?" Aku berusaha memanggil, namun tak ada yang peduli. "Mbak Diana?" Aku mencoba lagi. Dengan suara yang sedikit lebih keras, namun lagi-lagi tidak ada yang peduli. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mencoba lagi. "Mbak Diana?" Dan sekumpulan orang itu langsung memusatkan perhatiannya padaku. Suara kerasku cukup ampuh untuk menarik perhatian mereka. Diana menatapku dengan pandangan bertanya-tanya dan tak suka. "Ada apa?" tanyanya tanpa melihat wajahku. "Mbak, ada waktu sebentar?" "Untuk apa?" "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." "Masalahnya apa?" tanyanya acuh tak acuh. Bisakah kita bicara berdua saja?" Aku melirik teman-temannya yang lain. Rasanya tak etis dan kurang pantas membicarakan masalah Alek sementara banyak anak-anak menghubungi mereka. "Aku sibuk," Diana menjawab cuek. Sebentar saja, Mbak. Tolong ya."
Aku benar-benar tidak memiliki harga diri. Apapun akan kulakukan agar Alek kembali bahagia dan ceria. Diana menatapku, tampak berpikir dan menimbang-nimbang. Oke, 5 menit. Diana berdiri dan pergi keluar kelas. Aku mengikutinya dari belakang. Diana membawaku ke tempat yang lega, di mana tidak ada orang yang mungkin akan menguping pembicaraan kita. Waktumu 5 menit. Ya, Mbak. Mau ngomong apa? Masalah Alek, Mbak. Ada apa dengannya? Tolong terima Alek kembali, Mbak. Dia sedih karena putus denganmu, Mbak. Entah apa, aku yang salah lihat atau melihat senyum nyamar di sudut bibir Diana. Kami sudah putus, tidak mungkin kembali lagi. Lagian bukannya sekarang harusnya kamu senang ya, bisa dekat dengan Alek tiap hari. Impianmu untuk dekat dengan pria paling populer di sekolah kita sudah tercapai kan? Mbak, aku sama sekali tidak ada niatan untuk dekat dengan Alek. Aku hanya berteman, Mbak. Oh, berteman ya? Teman yang bisa pergi kemana-mana. Teman yang selalu melakukan pertemuan diam-diam di mana saja. Itu yang namanya teman ya? Asal kamu tahu saja ya, kita putus gara-gara kamu. Kamu penyebabnya. Aku terhenyak mendengar kata-kata Diana. Aku benar-benar tidak menyangka mereka putus gara-gara aku. Penyebabnya apa? Apa karena aku terlalu dekat dengan Alex? Kamu penyebab kami putus. Sekarang kamu kesini menghibah-hibah menyuruh kami bersama. Lucu sekali. Aktingmu apalagi ini? Wajahmu penuh dengan polosan dan keluguhan. Tapi hatimu sangat busuk. Ini busuk. Diana menunjuk ke dadaku. Aku merasa sesak. Sudahlah, aku tidak punya banyak waktu untuk ngomong sama anak seperti kamu. Diana berbalik dan meninggalkanku. Tidak ingin kehilangan momen, aku langsung mengejarnya dan meraih lengannya. Mbak, aku mohon Mbak, tolong terima Alek lagi. Dia benar-benar sayang sama kamu Mbak. Aku akan melakukan apa saja. Iya, aku akan melakukan apa saja asalkan Mbak mau kembali sama dia. Tanpa punya harga diri, aku tertunduk di depan Diana, memohon padanya untuk menerima pangeranku lagi. Aku hanya ingin melihat Alek bahagia, meskipun kebahagiaan itu tidak bersamaku. Diana memperlihatkan dalam diam. Lagi-lagi dia tampak berpikir dan menimbang-nimbang. Kamu beneran rela ngelakuin apa saja? Iya Mbak, apa saja? Paling aku hanya akan dibully. Tidak apa-apa menerima pemulihan sebentar. Asalkan Alek bisa tersenyum lagi, itu harga yang sangat sepadan. Oke, aku akan balikan sama Alek, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbak? Aku menengada. Berdiri yang benar. Orang lain yang melihat posmu akan menyangka aku tengah membulimu. Iya Mbak. Aku berdiri dan menghadap pada Diana. Syaratnya hanya satu. Aku ingin kamu menjauh sejauh-jauhnya dari Alek. Buat Alek sangat membencimu hingga dia tidak sudi melihat wajahmu lagi. Mengerti? Aku terbelalak dan tercengang. Terlalu terkejut untuk menghadapi perkataannya. Aku tidak sadar Diana sudah meninggalkanku sendiri. Apa aku tidak salah dengar? Membuat Alek membenciku. Apa tidak ada cara lain? Aku rela dibully dan mereka mempermainkanku seenak hati mereka. Tapi membuat Alek membenciku, aku sepertinya tidak bisa. Hanya Alek yang peduli padaku.
Hanya Alek yang menganggapku ada. Hanya Alek yang memperlakukanku seperti manusia. Dan aku harus membuat pria itu membenciku. Akan jadi seperti apa aku tanpa Alek? Kembali sendiri, menjadi gadis terbuang, kesepian, dan merana. Bagaikan ada dan tiada. Benar-benar saat-saat mengerikan yang tidak ingin kuulang. Aku melangkah ke kelasku dengan gontai. Pikiranku berkelana ke sana kemari. Aku benar-benar tidak fokus yang itu. Sesampainya di rumah pun seperti itu. Setelah memasak untuk adik dan ayahku, aku memutuskan langsung masuk ke kamar. Kepalaku pusing. Terlalu banyak hal yang kupikirkan. Aku harus memikirkan hal ini matang-matang. Alex, Alex, Alex. Nama yang selalu bersemayam di hatiku. Nama yang selalu menari-nari di hatiku. Aku tidak berharap untuk menjadi pasangannya. Namun sekedar menjadi temannya pun sudah hal luar biasa untukku. Sekarang hal itu pun sudah dilarang. Aku memang tidak pantas untuk menjadi siapa-siapanya Alex. Dia terlalu tinggi untuk ku kenal dan menghiasi hidupku. Haruskah aku benar-benar membuat Alex membenciku? Wajah kesedihan Alex menari-nari di pikiranku. Aku tidak ingin melihat Alex sedih. Aku ingin melihat Alex yang selalu bahagia. Terlihat cool dan keren di depan orang lain. Tapi terkadang juga bisa bersikap usil dan kekanak-kanakan di depanku. Apakah aku harus mengikhlaskannya? Pilihannya ada dua, membuat Alex kembali bahagia atau membuatku menderita. Sepertinya sudah bisa ditebak, aku akan memilih jalan yang mana. Hari itu aku memutuskan untuk melakukan apa yang diminta Diana. Semakin aku menundanya, semakin lama wajah sedih Alex akan kuingat. Ketika waktu istirahat datang, tiba-tiba Alex ke kelasku. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Alex membenciku. Kansa, aku tunggu di tempat biasa ya, ucapnya seraya berbalik. Aku tidak bisa, ucapku berusaha untuk ketus. Mungkin karena terkejut mendengar nada suaraku, Alex serta-merta kembali menghadapku. Kenapa? Aku sibuk. Aku pura-pura membuka buku mata pelajaran. Sibuk apa? Ada PR? Bawa saja. Aku akan mengoreksi seperti biasa. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa berakting seperti ini. Kalau dibiarkan terlalu lama, aku takut diriku sendiri yang akan menangis. Kansa, kamu kenapa? Alex mendekatiku. Aku tidak apa-apa. Kamu tidak seperti biasa? Apa karena tadi malam? Wajah Alex tampak mendung. Kilatan perasaan sedih dan malu menggeluti wajah tampannya. Aku tidak menjawab. Aku ingin Alex berspekulasi sendiri. Kamu pasti kaget ya melihatku seperti itu? Ya, aku sangat kaget. Ya ampun, aku benar-benar gak nyangka. Seorang Alex menangis menghibah-hibah karena putusin wanita. Hahaha, lucu sekali. Aku ingin menampar diriku sendiri. Sungguh perkataanku ini sangat jahat. Aku menekan titik paling sensitifnya. Aku tidak berani melihat wajahnya lagi. Kansa? Suara Alex meninggi. Aku menguatkan diriku sendiri. Aku berdiri dan berhadap dengan tubuhnya yang menjulang tinggi. Bersikap seolah-olah menantang. Apa? Aku berkacak pinggang. Asal kamu tahu ya, aku dekat denganmu untuk memanfaatkanmu.
memanfaatkan otakmu, kekayaanmu, dan juga kepopuleranmu. Apa kamu pikir aku tulus? Tidak, aku tidak pernah tulus. Sikapmu tadi malam juga membuatku terganggu dan muak. Hei Alex, bukan hanya kamu saja yang punya masalah dalam hidup. Masalahku lebih banyak. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan kecengenganmu itu. Aku terdiam, menghela nafas dalam-dalam. Tinggal satu kali akting lagi, maka tugasku akan selesai. Oh iya, terima kasih atas bantuanmu. Karena bantuanmu, nilai-nilaiku membaik dan aku tidak perlu pusing memikirkan pembayaran ini itu. Aku pikir tidak ada salahnya juga dekat denganmu. Terima kasih teman. Aku menepuk bahu Alex dan berjalan keluar kelas, meninggalkan Alex yang masih berdiri tercengang. Aku berlari dan berlari. Aku tidak peduli dengan pandangan usil dan ingin tahu mereka. Aku hanya berlari sembari berurai air mata, berusaha mengusir bayangan sosok menyedihkan di kelasku. Langkahku membuatku ke tempat persembunyianku, belakang gudang sekolah. Aku terduduk dan menangis di sana. Aku menangis dan menangis. Kata demi kata yang kulontarkan mulai memunculkan di kepalaku. Kamu jahat, Kansa. Kamu sangat jahat. Kamu bukan gadis baik-baik. Plak. Kamu jahat, plak. Bagaimana mungkin kamu tega mengatakan hal-hal seperti itu padanya? Orang yang telah banyak menolongmu. Aku menangis sembari memukul-mukul kepalaku. Aku ingin Alex segera membenciku, tapi sepertinya kata-kata yang kuucapkan terlalu kasar. Aku menyesal. Tidak seharusnya aku mengorek kelemahan Alex seperti itu. Alex pasti akan sangat membenciku. Seumur hidup, dia pasti tidak akan pernah maafkan aku. Hilang sudah, hilang. Kamu kembali tidak memiliki teman. Kansa bodoh, Kansa yang bodoh. Aku hanya bisa terisak-isak sembari menyesali diriku. Aku tidak peduli ketika bel mata pelajaran berbunyi. Aku hanya terduduk sembari menyembunyikan wajahku di balik lengan. Aku menangis dan menangis. Tidak akan ada lagi yang peduli. Sebanyak apapun aku menangis, tidak akan ada yang mencariku, menanyakan aku baik-baik saja, menanyakan masalahku apa. Tidak ada lagi yang membantuku belajar. Tidak ada lagi yang mengajakku jalan-jalan. Kemewahan yang jarang kudapatkan. Tidak akan ada yang peduli lagi. Aku ikuti ujian atau tidak. Tidak akan ada yang peduli lagi. Yang memperdulikanku sudah pergi, hilang. Aku yang mengusirnya. Aku yang membuatnya menjauh. Menyesal pun sekarang sudah percuma. Kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Aku terduduk di sana sendiri, menangisi kebodohanku sendiri. Aku baru beranjak berdiri ketika mata pelajaran terakhir selesai. Aku membolos 2 mata pelajaran. Sekarang aku bingung harus bersikap seperti apa. Bagaimana nasib kami ke depannya? Aku benar-benar tidak memiliki pandangan. Ketika sekolah mulai sepi, aku berjalan ke parkiran dan mengambil sepeda kayuku. Aku menuntun sepeda itu ke jalan raya. Mengenang demi kenangan mulai bermunculan. Tidak ada lagi pemuda tampan yang iseng yang menarik sepedaku. Tidak ada yang memboncengku lagi. Semua terasa sepi dan hampa. Hatiku terasa kosong dan sakit. Aku mengayuh sepedaku sembari menangis. Tangis itu tidak hilang hingga aku sampai di rumah. Sepertinya ayahku mengerti perasaan seorang remaja
yang sedang labil. Beliau membiarkanku sendiri, mengatasi patah hatiku yang entah sudah keberapa kali. Hari-hari berjalan seperti biasa. Meskipun aku tidak semangat sekolah, namun aku berusaha membuat diriku semangat. Aku sering di dalam kelas, melamun dan melamun, kesepian dan merana. Itulah perasaan yang kurasakan. Aku masih sering menangis bila mengingat Alex, mengingat perlakuan jahatku kepadanya. Selama beberapa minggu selanjutnya, aku tidak pernah melihat Alex. Aku begitu penasaran dengan kabarnya. Namun aku begitu takut untuk mencari tahu. Sepertinya Alex benar-benar membenciku. Selepas kejadian itu, dia tidak pernah mencariku lagi. Kami tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Hampir 1 bulan berlalu ketika aku mendengar kabar itu. Hampir semua teman di kelas membicarakan mereka, karena mereka adalah pasangan fenomenal di kelasku. Ya, Alex dan Diana kembali berpacaran lagi. Perasaanku antara lega dan sakit hati menjadi satu. Aku lega karena Alex akhirnya tidak akan sakit hati lagi. Namun hatiku juga sakit karena aku benar-benar telah dilupakan olehnya. Sudah beberapa minggu aku menangis. Suatu hari aku menemukan semangatku lagi. Iya, aku memutuskan untuk melupakan Alex. Aku tahu perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Aku butuh waktu yang entah berapa lama. Mengacu pada keputusan itu, aku mulai memfokuskan pikiranku pada hal lainnya, yang itu pendidikan dan keluarga. Aku kembali fokus pada sekolahku. Aku yakin aku pasti bisa mendapat nilai bagus tanpa Alex menjadi tutorku. Aku bersemangat. Aku memiliki tujuan hidup sekarang. Aku rajin pergi ke perpustakaan dan mempelajari mata pelajaran yang aku tak pahami. Aku juga rajin ke ruang multimedia untuk mengasah pelajaran yang tak bisa aku mengerti. Pelan namun pasti aku mulai memahami pelajaran-pelajaran itu. Nilai ujianku tidak jelek lagi, meskipun tidak bisa terbilang bagus, tapi setidaknya nilaiku berada di tengah-tengah. Tanpa terasa ujian kenaikan kelas 3 pun berlangsung. Aku mengejarkan ujian itu dengan lancar. Dan ketika pembagian rapot, aku bisa tersenyum bangga. Nilaiku masuk peringkat 15 besar di kelas. Suatu kebanggaan bagi diriku dan juga ayahku. Aku sekarang sudah kelas 3. Pembagian kelas tidak berdasarkan nilai rapot lagi, melainkan disamakan dengan kelas sebelumnya sehingga teman-teman di kelas 3 sama dengan teman di kelas 2. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah kebal dengan perlakuan mereka. Mau mereka menaruhku di kelas manapun akan kuterima, asalkan tidak sekelas dengan Alex dan Diana. Bicara tentang Alex, aku terkadang melihatnya bersama Diana. Pernah suatu hari ketika aku sedang dalam perjalanan menuju perpustakaan, aku berpapasan dengan mereka. Mata kami bertatapan, hatiku tetap terdesir seperti biasa. Perasaan itu ternyata tidak bisa hilang begitu saja. Alex masih mampu membuat hatiku berdebar-debar. Kami bertatapan selama beberapa detik, sebelum akhirnya Alex memalingkan wajahnya lebih dulu. Alex terlihat muak padaku. Aku menundukkan wajahku. Wajar saja Alex muak. Aku sudah begitu jahat padanya. Sepertinya rasa muaknya terhadapku akan bertahan untuk seumur hidup. Di kelas 3 aku menjadi lebih sering belajar.
Tidak hanya belajar di sekolah, aku juga belajar di rumah. Aku mengerjakan soal-soal ujian yang kemungkinan besar masuk di ujian nasional. Ayahku senang melihatku yang tampak sangat semangat belajar. Beliau sangat mendukungku dan lebih kerja keras lagi. Terkadang ada beberapa hal yang membuatku sedih, seperti misalnya Vian yang sering menanyakan keberadaan Alex. Vian tampak rindu untuk diajak jalan-jalan lagi. Ketika sudah seperti itu, aku mengalihkan perhatian Vian pada hal lain. Ada satu hal lagi yang selalu membuatku teringat Alex. Itu karena keberadaan Alskal. Kucing itu sudah mulai tumbuh besar dan menggemuk. Alkas menjadi pelipur laraku. Aku selalu mencurahkan isi hatiku pada Alkas. Isi hati yang tak bisa kucurahkan pada orang lain. Aku dan kucing itu menjadi dekat satu sama lain. Terkadang Alkas akan mengekorku ketika aku akan berangkat sekolah. Aku butuh mengurungnya di dalam rumah agar dia tidak mengikutiku. Ketika aku pulang sekolah, Alkas akan menyambutku dengan gembira. Dia menjilat-jilat tanganku sembari mengeong. Keberadaan Alkas mengisi kekosongan hatiku karena kepergian Alex. Hanya Alkas yang tahu isi hatiku. Hanya Alkas yang tahu semua ceritaku. Sehat-sehat ya Al. Jadi gemuk dan pintar ya. Aku harap papamu juga akan selalu sehat, pintar, dan baik hati. Aku harap papamu tidak akan berubah menjadi orang lain lagi. Aku harap dia akan selalu bahagia. Karena bila dia bahagia, aku pun juga akan bahagia untuknya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.